Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali di dalam sahabat cinta Alkitab. Kita belajar kitab yang ke-24 yaitu kitab Ratapan. Kitab Ratapan tidak menyatakan siapa penulisnya. Tradisi menyatakan bahwa Nabi Yeremia sebagai penulis Ratapan. Pandangan ini masuk akal mengingat Yeremia adalah saksi kehancuran Yerusalem di tangan orang Babel. Karena itu Yeremia sangat mungkin menjadi penulisnya. Tanggal penulisan. Kitab Ratapan diperkirakan ditulis dalam kurun waktu antara 586 sampai 575 sebelum Masehi, tidak lama setelah jatuhnya Yerusalem. Tujuan penulisan. Sebagai akibat dari berlanjutnya penyembahan berhala Yudea, Allah mengizinkan Babel untuk menaklukkan, menjarah, membakar, dan menghancurkan Yerusalem. Bait Salomo yang telah berdiri selama 400 tahun habis terbakar. Nabi Yeremia saksi mata akan peristiwa ini, menulis kitab Ratapan sebagai bentuk keluh kesahnya atas hukuman yang jatuh kepada Yudea dan Yerusalem. Ayat kunci. Ratapan 2:17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan, Ia menjadikan seteru senang atas kamu, Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Ratapan 3:22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ratapan 5:19-22. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya, tatamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau, apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Rangkuman. Kitab Ratapan dibagi menjadi 5 pasal. Setiap pasal memiliki sajak yang berbeda dalam bahasa Ibrani. Ayat ini merupakan sajak tersusun, di mana setiap ayat dimulai dengan abjad berikutnya dalam huruf berikutnya dalam alfabet Ibrani. Di dalam kitab Ratapan, Nabi Yeremia mengerti bahwa orang Babel dijadikan Allah sebagai alat untuk menghakimi Yerusalem. Kitab Ratapan menjelaskan bahwa dosa dan pelanggaran menjadi penyebab murka Allah yang dituangkan. Ratapan memang wajar ketika sedang bersusah hati, akan tetapi seharusnya dengan cepat ia membawa seseorang kepada penyesalan dan pertobatan. Bayangan. Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis karena gairahnya yang dalam bagi bangsanya dan kota mereka. Kesedihan atas dosa bangsanya dan penolakan mereka akan Allah juga diungkapkan oleh Yesus ketika ia mendekati Yerusalem dan melihat masa depan di mana mereka akan hancur oleh orang Romawi. Karena penolakan orang Yahudi terhadap Mesias, Allah menggunakan bangsa Romawi untuk menghukum umatnya. Allah tidak bersuka cita karena menghukum anak-anaknya. Yesus Kristus yang disediakan sebagai jalan keluar bagi para pendosa menjadi wujud kasih-Nya yang besar bagi umatnya. Satu hari karena Kristus Allah akan menghapuskan semua air mata. Praktek. Meskipun berada di bawah hukuman yang keras, Allah itu Allah yang tetap memberikan pengharapan. Tanpa memperdulikan seberapa jauh kita telah pergi darinya, kita tetap bisa berharap bahwa kita dapat kembali kepadanya dan meminta belas kasihan dan pengampunan daripadanya. Allah itu adalah Allah pengasih. Karena begitu besar kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, Ia mengutus anaknya supaya kita tidak perlu binasa dalam dosa, supaya kita dapat hidup kekal bersamanya. Kesetiaan Allah dan penyelamatannya merupakan beberapa ciri khasnya yang memberi kita harapan dan kenyamanan. Ia bukan Allah yang acuh tak acuh atau berubah-ubah, melainkan Allah yang akan menyelamatkan semua orang yang berpaling kepadanya, yaitu mereka yang sungguh-sungguh merasa tidak dapat melakukan apapun untuk menyenangkannya, yang meminta belas kasihan Allah supaya tidak dibinasakan. Demikian sahabat cinta Alkitab, silakan dengar berulang untuk bisa meresapi dan mendalami pemahaman kita tentang kitab Ratapan. Shalom sahabat cinta Alkitab. Sampai bertemu di dalam kitab yang ke-25 yaitu Yehezkiel.